Berikan senyuman terlihat di tangan di sini. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Di
dipaksa-paksa, rendah. Mendengar guru yang mengajar musik dipaksa-paksa, rendah. Harus saya paling tinggi, mandiri tingkat 8. Saya sudah katakan itu dalam pembicaraan kita di sekolah. Jadi ingat baik-baik, identitas, jati dirimu, siapa dirimu sebagai cahaya yang memang dari dalam, dari semua yang memang begitu. Itu pesan pertama. Pesan kedua, mari ingat selalu tentang kekuatan dirimu, atau dalam bahasa bacaan pertama tadi, talenta atau ya bakat alamiah dalam dirimu sendiri ya. Ingat bahwa seperti dikatakan Rasul Paulus, tiap kita diberikan bakat yang berbeda-beda. Kita bukan mencapai Rasul Paulus kan analogi seperti tubuh kita. Tidak semua jari telinga, kalau jari telinga mana dengan bagian tubuh yang lain. Jadi tidak semua itu sama, beda-beda. Karena itu tidak usah panik-panikan. Oh ini dia lebih hebat dari satu, banyak itu dia. Tidak perlu. Sadarilah rahmat Tuhan yang telah kita terima masing-masing. Kembangkanlah bakat-bakat kekuatan yang telah sahabat muda terima itu. Yaitu ingatlah misi, tugas, mengapa kamu diciptakan Tuhan. Itu yang paling penting. Ingat pesan dari bacaan pertama tadi ya. Ingat bahwa Rasul Paulus menulis suratnya kepada umat di Roma, jemaat di Roma. Kita ingat konteks bahwa jemaat di Roma itu kan kecil, jemaat pertama kan kecil. Mereka hidup dalam situasi budaya yang tidak Kristian. Roma kan ibu kota internasional, pusat kekaisaran yang tidak Kristian. Nah, dalam situasi yang sulit itu mereka berpikir keras. Apakah mereka harus menyesuaikan diri dengan budaya Roma, atau mereka harus menunjukkan identitas diri? Berhadapan dengan situasi seperti itu, Rasul Paulus menulis tegas, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus katakan tegas, jangan kamu mengubah diri ikut dengan selera dunia, tapi kamu yang harus mengubah diri dan mengubah dunia. Lihat faktanya, Roma akhirnya menjadi pusat kekristenan. Nah, untuk kamu anak muda sekalian, apa kira-kira misimu, tugas kamu di dunia ini? Tuhan pasti punya maksud. Mungkin saat ini ada yang sudah punya intuisi, saya memang dikatakan Tuhan sudah jadi polisi atau menjadi tentara, menjadi dokter, mungkin, tapi mungkin ada yang belum. Tidak apa, tetapi untuk situasi saat ini, waktu yang singkat ini, minimal 3 tahun ke depan ini, misi kamu itu adalah menjadi pelajar SMA yang baik. Itu misi yang terang. Seperti yang sudah saya katakan, ingat baik-baik, anak muda, perbedaan antara ini benar pelajar dan ini pelajar yang benar. Ya. Ini benar baik dan ini baik yang benar. Beda. Ini benar kertas, ini kertas yang benar. Itu beda. Ya. Kalau ini benar kertas, berarti barang yang kita sebutkan sesuai dengan ide di kepala saya tentang kertas. Tapi kalau ini kertas yang benar, berarti benda yang disebut kertas ini sesuai dengan ciri ideal sebuah kertas. Kalau sampai saya tidak bisa patahkan, berarti ini bukan kertas benar, ini kertas mainan, ini dari besi atau apa. Atau misalnya ini benar Alkitab, ini Alkitab yang benar. Kalau seandainya saya bisa makan Alkitab ini, berarti ini bukan Alkitab yang benar, ini cookies yang dibuat dalam bentuk Alkitab. Nah, kamu ini benar pelajar atau pelajar yang benar? Saya kan sudah katakan di sekolah gitu. Kamu sangat mungkin bangkuan kamu sudah pasti adalah benar pelajar, tapi belum tentu menjadi pelajar yang benar. Saya bahkan lebih dulu katakan aplikasi untuk kami pastor, ini benar pastor, tapi belum tentu pastor yang benar. Saya
di SMA, di sini kah atau di luar sana, atau sebagian ke luar negeri, lalu kamu melihat sesuatu yang tidak Kristiani, lalu kamu menyesuaikan diri. Saya berpikir itu bukan belajar yang benar, taat dan lulus tidak bohong. Ya. Misalnya, kamu yang cewek-cewek ketika mulai remaja mulai tidak sopan pakaian, kurang atas kurang bawah, sepengah, lo bangsa lalu bangsa. Ya. Apalagi masuk ke gereja pakai pakaian yang salah masih ini kaki melakukan pertigaan sini. Nah, ini kan tidak sopan, harus sopan. Nah, atau kamu yang laki-laki tiba-tiba itu mulai kasih rangka semua persis kayak kambing atau sapi sini. Jangan, itu pelajar yang tidak benar. Ya, ada yang sampai ada yang di luar negeri lihat di sana, yang laki-laki ternyata bisa berubah jadi perempuan jadi laki-laki. Loh, nanti tiba-tiba syariah junior yang anak di sini, tiba-tiba dia pergi ke Amerika. Lihat, ini lebih saya jadi perempuan saja potong. Keluarga besar Korompis WWK. Ya Bapak, berkatilah keluarga besar Korompis WWK, Pak Ronald dan Ibu Mary di setiap perjalanan hidup mereka. Anugerahilah mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka tetap sehat, kuat, hidup rukun dan damai, serta penuh semangat dan sukacita untuk terus berkarya bagi gereja dan masyarakat kami. Marilah kita mohon. Bagi orang tua, ya Bapa, terima kasih untuk orang tua yang senantiasa berupaya dengan kerja keras memberikan yang terbaik kepada kami putra-putrinya. Kami mohon anugerahkanlah kesehatan kepada mereka dan sertailah mereka di setiap tugas dan tanggung jawab. Dan semoga Bapa menghibur dan mengembirakan hati mereka dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Marilah kita mohon. SMP Lokon Santo Nikolaus. Ya Bapa, bimbinglah dan sertai kami agar apa yang kami peroleh selama pendidikan di sekolah maupun pembinaan di asrama membantu kami menata masa depan yang lebih baik. Bantulah kami supaya semakin hari semakin bersinar menjadi versi terbaik kami melalui karya nyata dan pemberian hidup kami. Berkatilah pula adik-adik kami, murid-murid kelas 7 dan 8. Semoga mereka dapat menjalani setiap proses pendidikan dan pembinaan di sekolah dan asrama dengan tekun dan penuh semangat, sehingga mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan membanggakan keluarga, gereja, masyarakat. Marilah kita mohon. Ya Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa permohonan ini yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Yeah.
Belum bergerak boleh yang formal, cek semua yang kalau dapat lihat di muka.